Dibilangin kriuk ini ya. Aplikasi dia tambah. Baby. Dan kita yang naik ini. Kasih. Kamu. Asyik mau. Bapakku. Tayo nyanyi tayo ayo. Sa. Naik. Ya. Ya, ini naik. Sini malu. Belum ditutup. Kan udah nih ya, kosong keluar. Ada kondektor di mana? Gelap deh ya. Anak singkong. Hanya. Oh, kita kan ada online, nggak ada online. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat datang di Busmana Fitur, Bapak Ibu rekan sekalian ya. Dan selama di dalam Busma Cito, dan Bapak Ibu dan adik sekalian ya, tangannya jangan ditekan ya, tetap dalam saja karena berbahaya. Dan untuk sementara ini ya, nah ini juga ya, jarang minum juga ya. Maknya ya bisa dari naik. Oh ya, sekarang kita keliling dulu bersama Busma Cito. Bapak Ibu semuanya, ini dari warga Kota Malang atau ada dari luar kota? Ya, luar kota. Tahu dari mana aja? Kalimantan? Lombok. Oke, Kalimantan Tengah, ada lagi? Lombok. Ada lagi? Dari tadi? Oh iya, dari tadi. Alun-alun Kota Malang. Merdeka karena berada di Jalan Merdeka ya, dan dibangun pada tahun 1886 ya, jadi sudah sangat legend sekali dan sempat menjadi bekas kantor pemerintahan Kota Malang ya. Dan kini menjadi fasilitas publik yang Bapak Ibu bisa kunjungi ya, tempat berwisata ya, bisa digunakan untuk wisata turis lokal dan juga turis internasional ya. Selain ada sebagai tempat bermain playground, spot foto, air mancur ya. Nah, di sebelah kiri juga banyak kuliner Bapak Ibu ya, ada pecel serat, es krim ya, ada nasi padang ya, banyak di sini ya. Nah, dan selain ini kita juga akan menuju ke ya daerahnya Hotel Pelangi di sebelah kiri, di mana hotel ini adalah hotel pertama dan tertua di Kota Malang ya, yang didirikan pada tahun 1880 ya. Nah, ini di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ya, Hotel Pelangi, Kepulauan Sangirupa Belanda dulu ya. Nah, hotel ini sudah diganti sebanyak 7 kali namanya. Yang terakhir adalah Hotel Pelangi. Nah, dan sekarang kita memasuki Jalan Kauman Bapak Ibu. Yang mana Jalan Kauman ini ya, ada kepanjangannya Bapak Ibu ya. Kepanjangannya adalah kaum beriman. Nah, karena di sini dikelilingi dengan tempat peribadahan, ada Masjid Agung Jame, Gereja GBID Emmanuel,
gereja Katolik Kautangan, dan terdapat niat kampung Arab ya. Jadi semua agama yang ada di sini saling bertoleransi satu sama lain. Makanya disebut sebagai ya kauma atau kaum beriman. Dan juga di sini dikelilingi dengan nama pegunungan yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Jawa saja. Ya, nah kalau ke kanan ke Arjuna, ke kiri ke Kelut ya. Nah ini kita bisa terus lagi ke kanan. Nah ini ada Jalan Bromo, ada Jalan Pakuman Perahu, Lawu, Merapi ya, Perbabu. Besar di Kota Malang, cukup lengkap dan menjadi mall tertua kedua setelah transfer ya. Jadi nggak cuma ada MOG aja ya Bapak Ibu di Kota Malang ini. Nah, ada juga ini kita sudah lewat lumayan banyak juga ya mau di Kota Malang ini. Nah dan selain ini kita juga akan menuju ke rumah dinas orang nomor 1 di Kota Malang, ada di sebelah kanan dekat traffic light. Nah di ujung di pojok sebelahnya rumah sakit Melati Pusada khusus ibu dan anak ini Bapak Ibu di sebelah kanan ya. Nah sebelahnya lagi nih ada rumah dinas dari Bapak Wali Kota Malang yang terjaga selama 24 jam ya oleh polisi ya, foto-foto, besok dan instansi yang lain ya. Nanti juga adik-adik bisa lewat ya. Nah itu nanti di terasnya ada patung singa berwarna emas adik-adik ya, melambangkan Arema di depannya. Nanti adik-adik bisa lihat di terasnya ya. Nah sekarang kita sudah memasuki Ijen Privat Pak Ibu, yang mana privat ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya adalah besar, jalan besar Ijen ya. Di samping kanan kiri kita ini juga terdapat banyak rumah, jadi ini bukan rumah biasa aja. Ini adalah rumah dinas pejabat elit Belanda yang sering pada pejabat dinas di Kota Malang ya. Nah ada rumah dinas dari Kepala Wali Kota, Ketua DPRD, Jasa Tirta, Kapolresta, Bank Indonesia ya, dan juga kepala dinas yang lain ya. Jadi rumah dinas di sini tidak bisa direnovasi secara 100% karena sudah menjadi cagar budaya peninggalan dari Belanda. Nah, selain itu di sini juga ada rumah pribadi yang dibeli oleh para pengusaha seperti pemilik Hotel Tugu, Bentel Group, Sampurna Group, dan pemilik pengusaha yang lain. Yang di sebelah kiri kita tadi di depan ini ada Museum Brawijaya yang dibangun pada tahun 1967, yang awalnya belum gratis, sekarang berbayar ya, yaitu 10.000 untuk harga tiket masuknya. Dan semua peralatan perang seperti tank senjata ini dulu pernah digunakan untuk melawan penjajah di kota Surabaya, tepatnya pada pertempuran 9 November tahun 1945 ya. Dan juga Bapak Ibu jangan sampai ya, di dalam sana juga banyak tenda dan sampah ya yang berkeliaran ya. Nah jadi di situ tadi itu sebenarnya digunakan untuk dasar makanan dan minuman, karena biasanya kalau hari Minggu di sini ya selalu ada Car Free Day Bapak Ibu, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya. Makanya ada dasar makanan di situ Bapak Ibu ya. Nah, dan nanti juga akan dibersihkan ya. Nah jadi Bapak Ibu mungkin yang dari luar kota masih stay di Kota Malang sampai minggu depan ya, berolahraga ke sini ya, olahraga cantik ya, senam, jogging ya, yoga atau running ya. Nah, kalau ada punya alat olahraga seperti sepatu roda, sepeda, skuter ya, boleh dibawa olahraga ke sini. Yang gugur usianya masih 13 hingga 18 tahun ya, dan truk ini adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar ya, tentara muda cikal bakalnya dari TNI ya. Nah, dan dimakamkan di sebelah Rumah Sakit Bunda Husada, namanya di Monumen ya. Nah, dan beberapa ada di TMP ya, Taman Makam Pahlawan Suropati yang berada di Jalan Veteran sebelah dari Malang Town Square. Nah, selanjutnya dari kita menuju ke Simpang Balapan. Nah, terus sampai di Simpang Balapan nanti di Simpang Balapan ini sejak era kolonial Belanda dulu digunakan untuk balapan pacuan kuda. Parkir kudanya ada di sini, pacuan kudanya ada di Polkespa. Ya, dan di sebelah kanan kita, Bapak Ibu, ini ada patung pahlawan juga, namanya adalah patung Hamid Rusdi ya. Nama beliau dibuat nama jalan dan nama terminal di Kota Malang. Jadi siapa sih Hamid Rusdi ini ya? Beliau pahlawan asli, rumahnya di Sumber Manjung Kulon ya. Nah, dan juga beliau dulu adalah pencetus bahasa walian Kota Malang ya. Jadi bahasa walian itu apa sih? Bahasa yang dibalik-balik. Contoh nih seperti arek Malang dibalik jadi kira Malang, saya jadi ayas
ya, oke jadi eko ya, kamu jadi emak ya, makan jadi makan ya. Jadi kenapa sih kalau dibalik-balik Bapak Ibu? Karena dulu sejarahnya tentara Belanda ini bisa bahasa Indonesia. Nah, tapi untuk mengelabuhi tentara Belanda dan tidak paham ya, nah, karena bule-bule sekarang juga bisa bahasa Indonesia ya. Nah, dan sekarang masih aktif ya digunakan oleh masyarakat Kota Malang ya, yaitu bahasa wanita. Nah, karena orang-orang kira mesti dari bahasa gaul Bapak Ibu ya, jadi bukan. Itu adalah bahasa walikan atau bahasa balikan yang dicetuskan oleh Mayor Hamid Rusdi. Nah, sekarang kita akan belok ke kanan ke Jalan Brigjen Selamat Riyadi atau simpang satu arah terpanjang yang ada di Kota Malang dan disebut sebagai daerah Oro-Oro Jowo. Bahasa Jawa artinya adalah rawa-rawa yang panjang ya. Dan di sini bekas rawa-rawa Bapak Ibu ya. Juga kami informasikan terkait jadwal operasionalnya Bus Macito. Barangkali Bapak Ibu mau naik Bus Macito lagi di lain hari. Untuk jadwal operasional kami mulai dari hari Senin hingga Kamis dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang untuk poinnya ada di Stadion Gajayana. Untuk hari Jumat kami libur ya Bapak Ibu. Kami juga ada Nah, di depan kita ini Bapak Ibu ada tulisan kayu tangan heritage ya, yang mana kayu tangan ini namanya diambil dari nama tanaman herbal yang sudah tumbuh sejak era kolonial Belanda. Namanya adalah tanaman kayu yang menyerupai tangan ya. Nah, makanya disebut sebagai kayu tangan heritage ya. Nah, sekarang kita berada di Jalan Kahuripan dan menuju ke maskotnya Kota Malang, yaitu alun-alun Bundar atau yang dikenal sebagai Ibu Kota Malang. Nah, ini ada alun-alun Bundar ya, kan dulu hanya dibangun Bundaran saja pada tahun 1920 oleh arsitek asli dari Belanda, namanya adalah Thomas Carsten. Barulah tahun 1946 bangunlah sebuah tugu ya. Nah, dan di atas sana ada bambu runcing sebagai simbol melawan penjajah saat zaman dahulu kala. Ya, dan susunannya seperti tanggal kemerdekaan Indonesia 17, 8, dan 45, dan di tengah-tengahnya itu juga ada bunga teratai Bapak Ibu yang selalu mekar pagi hari. Kalau mulai dari jam 11 sampai malam sudah memuncul lagi. Diresmikan pada tanggal 20 Mei tahun 1953 oleh Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Dan kita beralih ke depan di sebelah kiri. Ini ada kantor Ketua DPRD Kota Malang dan disusul di depannya ada kantor Balai Kota Malang yang dibangun pada tahun 1927 ya. Nah, dulu biasanya diadakan sebuah sayembara apabila dilihat dari jauh dari depan seperti huruf M, dan terdapat dua konsep sebagai benteng pertahanan ya, dan terdapat banyak jendela untuk mencari angin alami. Dan di sebelah kanan kita ya, bangunan bersejarah berwarna putih coklat, namanya adalah Gerhatu Mapel Bapak Ibu. Gerhatu Mapel ini adalah bekas penginapan pemerintahan Belanda dan terdapat ruangan bawah tanah menuju ke SMA yang ada di tengah tubuh sana. Tapi sekarang sudah ditutup ya, dicor dikelola oleh Universitas Negeri Malang menjadi cagar budaya. Oke, tak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah kembali ke Pulau Bus Macito. Sebelum turun jangan lupa dicek dulu barangnya, jangan sampai ada tertinggal, jatuh ataupun hilang ya. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi. Jadi silakan dicek dulu barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Jika ada sampah pribadi silakan dipungut dan dibuang ke tempat sampah setelah turun dari Bus Macito ya. Dan silakan Bapak Ibu kakak sekalian duduk manis dulu sampai Bus Macito mendarat dengan sempurna di poinnya ya. Baik, akhir kata kami dari Dinas Perhubungan Kota Malang mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika pelayanan Bus Macito ini kurang memuaskan.
Semoga aktivitas selain menyenangkan, sehat selalu, sukses selalu untuk Bapak Ibu kakak adik sekalian. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.